Oke, siap. Selamat malam Metro Lovers, partisipan kampanye daring Metro Cerdas 40. Masih bersama Puri Band Indonesia Jaya. Terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu bintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Terus berlalu, tiada pernah berhenti. Jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Mesatnya luhur jadi awan-awan, berkundang dan nama saya kandang. Rukunarana usru jempa matukan malu, dapat mega bari bernutari saha anu bisa mesukan anak gendang jumpa tentang tayang bandingan mana. Dipika
karing kasihung berwawarina manu dadali manu panggagana lambang sakti Indonesia Jaya manu dadali angka kencarana resep ngahiji rukun sakabehna hidup saeyeuna tara pahiri selipikannya atuh inggis bola pati manu dadali ngandung silok kasinatria bersakuna bangsa di negara Indonesia. Satapan luhur jauh di awang-awang berkunjung guna bangun cahaya garing-ram guna rangga sejung pamatuk nangelu ngepak mega bari bernatarik nyuruh saha anu bisa nusukan tandana gendang jumpa tentang kaya bandingan mana dipika bibika serap pusat sama saya garing kasih yang berwarna manu dadali manu panggagana lambang sakti Indonesia Jaya manu dadali angka kencarana rasa ngahiji nyukut sakabehna hirup saeyeuna Sinatria bersakuna bangsa di negara Indonesia.
Oke, selamat malam Metro Lovers. Angkat jarinya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Tabikun. Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satibi. Teman-teman di Metro biasanya manggil saya Atibi atau Tibi ya. Ya, selamat malam teman-teman, sahabat, para pemuda. Buat yang jomblo maupun yang udah punya pasangan, kita kumpul di sini ngedate bareng sama Mas Ganjar Pranowo dan Mbak Ana Morinda. Malam ini kita ketemu dalam acara kampanye dari ketiga, mengangkat tema kan publik yang cepat, tepat untuk pendidikan yang unggul, cerdas, religius. Oke, yang sudah join boleh dong. Oke, yang sudah join boleh dong angkat tangannya nomor 4 ya. Oke, Metro Lover solid bergerak. Jangan lupa 9-12 kita semua pilih Ana Fred nomor 4. Buat yang nggak ikut join di Zoom, kita juga ada live ya di Instagram, Facebook, sama YouTube. Ya, nanti linknya kita share di kolom komentar ya teman-teman ya. Tolong operator ya. Biar teman-teman semua bisa ngajak keluarga, teman-teman, gebetan, tetangga, orang tua, kakek, nenek, Pak D, Bude, semua masyarakat Kota Metro. Oke, yang buat udah join, saya ingin nyampein terlebih dahulu mengenai peraturan kampanye daring kali ini ya. Yang pertama, buat teman-teman dan hadirin sekalian, diwajibkan mematikan mikrofon. Jadi nanti kalau waktunya memungkinkan, saya selaku moderator akan memberikan sesi tanya jawab ya. Yang kedua, bagi ASN, tolong dimatikan fitur video. Jangan juga memberikan tanggapan dalam bentuk apapun, baik bertanya maupun menulis di kolom komentar. Biar nggak melanggar peraturan dari KPU dan Bawaslu. Oke, Metro Lovers, angkat dong tangannya. Oke, untuk mengawali acara ini, mari kita bersama dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, Metro Lovers, angkat jarinya dulu dong. Oke, sebelum acara kita mulai, kami akan menampilkan video mengenai tema kita malam ini, yaitu pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Oke, let's check it out. Silakan operator.
Oke, Metro Lovers, angkat dulu jarinya. Oke, kita ketemu lagi dalam acara kampanye daring sesi ketiga yang mengangkat tema meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Yeah. Oke, jadi kampanye daring kali ini kita ada 4 program prioritas pelayanan publik yang akan diusung oleh kandidat kita, Mbak Ana dan Mas Frit, yaitu sistem aplikasi digital untuk pelayanan publik yang pertama, yang kedua pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, ketiga peningkatan dan penataan kompetensi ASN, ya. Lalu yang keempat pemberian penilaian kinerja ASN berdasarkan kualitas layanan. Nah, malam ini kita juga kedatangan tamu narasumber sekaligus Jurkamnas ya. Yang sudah tidak asing lagi, Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, idolanya kaum muda, dan kaum ibu juga, milenial, mamah-mamah muda. Pokoknya kaleng-kaleng. Oke, sambil nunggu Mas Ganjar connect, mungkin kita coba gali lagi lebih dalam soal 4 program prioritas pelayanan publik. Selanjutnya untuk Mbak Ana, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya ditemani anak muda yang keren banget. Beliau adalah pengusaha muda yang hebat banget, yang kemudian banyak menginspirasi anak muda lainnya, Ahmad Satibi. Untuk penyuka Ahmad Satibi dan Ana Marinda, angkat dong tangannya, coblos nomor 4. Mana yang sudah absen? Tangannya coblos nomor 4. Nah, keren banget. Boleh tepuk tangan buat semuanya dong. Ke depan, Boy, sebagaimana harapan anak muda Kota Metro, pelaku-pelaku bisnis, kita ingin layanan kita tuh cepat. Dan kita ingin jelas nih, ketika orang mengajukan izin misalnya, dia secara cepat bisa tahu apakah izinnya bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, itu juga sebenarnya masukan dari anak-anak muda. Kita juga ingin memberikan layanan cepat dalam bidang kesehatan. Untuk warga Metro yang jumlahnya 171 jiwa lebih. Kita ingin bisa memberikan layanan kesehatan yang cepat buat mereka dan kemudian memberikan layanan yang baik. Baik itu juga di bidang pendidikan dan tentu ketika kita memberikan layanan sosial lainnya. Boy, jangan mentang-mentang host terus gak mau jawab-jawab nih Boy. Sebenarnya impian anak muda apa? Ibu juga pengen dengar sebenarnya. Oke. Oke. Iya. Iya. Kita bisa tahu update progresnya. Oke. Pelayanan terkait apapun itu. Dari kami sih anak muda pengen itu Kota Metro itu kayak Jawa Tengah, makanya di Jawa Tengah itu kan ada di Kabupaten Batam. Benar, maju. Ya banyak. Pelayanan publiknya itu berasa di kafe. Yes. Kayak di tempat rekreasi. Oke. Di playground. Bayangin deh, kita tuh punya 22 kelurahan doang dengan jumlah penduduk 171 dengan 5 kecamatan. Oke banget kali ya kalau misalnya layanan kita di kelurahan itu berasa di kafe untuk melayani masyarakat kita. Dan itu nggak mahal. APBD kita mampu untuk melakukannya. Mampu banget. Ini tinggal mau atau nggak mau. Ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita datang ke kelurahan untuk mendapatkan layanan, yang terima tuh ramah banget, humble banget gitu kali ya, itu keren banget. Boy, menurutmu nih, ketika kita kan mendapatkan layanan yang seperti itu gitu ya, kebayang nggak sih kalau kita punya mall layanan satu atap gitu ya?
mau layanan izin gitu kan, tapi di satu tempat yang oke banget gitu. Menurutmu gimana? Mau nggak bayar pajak mahal kalau begitu? Ya mau, itu pasti mau. Jadi kalau pemuda itu sebenarnya kan anak-anak itu pengen apa yang mereka berikan itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Iya. Sama seperti masyarakat pada umumnya. Jadi tapi jangankan gitu ya, ketika kita dapat lebih, dapat effort lebih dari yang kita kasih, Ya. itu pasti Kita juga semangat juga ikut berpartisipasi dalam membangun metro. Ini sebenarnya siapa yang panelis, siapa yang host ya? Nah, iya, aku setuju. Tapi boleh dong, Boy. Mungkin teman-teman juga pengen dengar ya, karena kan Anaprit itu mengambil 9 sip 12 pasnya itu dari masukan semua masyarakat, termasuk anak-anak muda, termasuk AIB juga gitu. Cerita dong, kan nih semuanya kita udah pada punya teman-teman, pada bergerak di UKM gitu kan ya, terus punya bisnis. Apa sih yang diharapkan dari Anaprit? Kenapa sih teman-teman pada mendekat ke Anaprit waktu itu? Bentar nih speakernya agak ini. Nah, pakai gini kali ya. Nah, kita gini, cicit. Oke. Kenapa ke Anaprit? Oke, yang pertama muda. Ya. Anaprit itu muda. Yang kedua muda itu sebenarnya nggak cukup. Muda juga tapi kompeten. Nah. Jadi saya juga pemuda. Saya juga pengen, tapi kan saya pengen dapat pemimpin metro itu yang muda dan punya kompetensi di bidangnya. Oke. Kebetulan Anaprit, ya Mbak Ana rekam jejaknya jelas di DPRD. Kalau Mas Fit juga nggak mau tanyain lagi. S1 UGM, S2 Jerman, iya. S3 Jepang. Sebentar. S1 UGM, ini satu alumni loh dengan Mas Ganjar Pranowo ya. Oh iya. Mereka sama-sama kagama loh ya. Nah, terus apa yang diharapin dari Anaprit ATB? Iya, kalau dari diri sendiri ya Mbak, harapannya di metro ini bisa, makanya senang banget kita bisa mengundang Mas Ganjar ke metro, karena TV sering ngelihat Mas Ganjar di YouTube, di media sosial, di yang lain-lain, itu pelayanan publik di sana itu benar-benar dikemas dengan sedemikian rupa sehingga kita itu yang muda itu biasanya agak-agak kikuk datang ke tempat pelayanan publik. Ngurus izin itu udah kebayang, udah paranoid sendiri. Jadi ketika sana itu yang kebayang di TV ngelihat kelurahan yang lurahnya itu udah ya, jadi pelayanan publik itu udah berasa terkreasi ya. Udah kayak co-working space. Ya, jadi harapannya memang representasi keinginan anak muda di Kota Metro. Sebenarnya nggak ya TV. Kota Metro pada umumnya karena anak-anak itu semua pada melek dengan teknologi, informasi yang ada di kota besar semua masuk ke metro. Iya. Itulah yang kemudian membuat saya dengan Mas Fit untuk membuat beberapa hal di dalam kami ingin melayani rakyat metro dengan konsep kota pendidikan yang unggul, cerdas, religius ke depan. Masukan dari teman-teman seperti TB yang malam ini menjadi panelis kita, juga ternyata dia juga jadi narasumber, gitu kan. Inilah yang kemudian menyemangati saya dengan Mas Fit. Metro pasti bisa, tapi dengan seluruh warga metro yang bergabung dengan kita dan kemudian memiliki hope yang sama. Yang dibangun kebersamaan oleh Anaprit adalah hope, harapan yang sama tentang metro yang unggul, cerdas, religius ke depannya. Kenapa sih setelah unggul kita pakai cerdas? Cerdas itu sebenarnya smart city. Smart city itu integrated system dan integrated fisik, gitu kan. Integrated system yang kita ingin lakukan, Boy, itu adalah 100 hari kerja pertama. Kita ingin mengkoneksikan antara sistem capil kita dengan kelurahan, dengan rumah sakit, dengan layanan puskesmas kita, termasuk dengan layanan perizinan kita. Sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan lebih cepat, lebih punya keputusan, dan ya kalau misalnya masyarakat dengan itu harus bayar pajak misalnya, saya kira tadi TB bilang juga itu nggak apa-apa karena itu kan untuk PAD untuk daerah gitu. Nah itu yang kita ingin lakukan. Tapi lalu bagaimana pelayannya? Nah tadi Mas TB itu bilang di awal yang melayani adalah para ASN tentu. Pelayanan yang baik tentu harus di hire atau di handle oleh ASN yang tadi
ATB bilang apa? Kompeten. 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 Bagaimana kemudian kita juga menghargai para ASN yang bersemangat, para ASN yang berkompetensi, yang ada di garda terdepan sebagai ujung tombak layanan, mereka tentu harus mendapatkan yang lebih dong dari ATB. Bagaimana pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada mereka. Ya, jadi ke depan itu basisnya kalau Anafrid, insya Allah perkenankan untuk jadi wali kota dan wakil wali kota. Pertama penempatannya the right man in the right place. Ini aku rasa penting banget ya ATB untuk dapat memberikan layanan yang terbaik. Kemudian daerah juga harus hadir. Tidak ada the right man in the right place. Kemudian mereka memberikan layanan terbaik tanpa perhatian yang baik juga dari pemerintah. Ini kan harus imbang-imbang juga. Jadi kinerja ke depan untuk ASN kita tuh berharap kita tuh akan lakukan pakai barometer. Tingkat layanan kepuasan pelanggan, kan gitu kan. Nah ini yang ATB bilang tadi 4 kita akan lakukan. Kita juga suka terima masukan nih ATB. Mana kita tuh kalau ke puskesmas kita tuh ditanyain, ibu BPJS gitu. Sedih deh kan gitu. Nah ke depan dengan sistem-sistem capil kita yang udah oke banget ini gitu ya, terkoneksi dengan dengan OPD kita yang melayani masyarakat di ujung tombak pertama, kita berharap cukup input aja tik NIK-nya dan kemudian nongol. Oh ibu ini tidak punya BPJS. Identity for everything. Yes, one identity for everything service. One stop service lah gitu. Nah, kita masih nunggu Mas Ganjar Pranowo nih ATB. Ya, nah, ATB mau nanya apa lagi nih sama Mbak Ana? Ya, kalau dari TV pribadi sebenarnya mau juga pada bumi di Kota Metro punya hope, punya harapan anak-anak muda khususnya anak-anak kreatif itu dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Metro ke depan, apalagi yang didengar RPJMD 25 tahun mendatang itu akan disusun pada tahun depan. Yes, sekarang tuh udah mulai masuk fase teknokratik loh. Iya, sayang banget, maksudnya kan ini kita yang anak muda yang di usia antara 20 sampai 30 tahun. Iya. 25 tahun mendatang itu anak cucu kita ini yang anak-anak kita ini yang bakal menikmati pembangunan. Oke, bener banget ATB. Karena ini krusial banget buat kami. Of course. Banget. Jadi gini, pembangunan itu sifatnya berkesinambungan. Bener banget. ATB belajar jadi panelis di mana sih? Keren banget. Aduh, besok kayaknya bayar host kayak ATB mahal. Ditransfer aja nggak apa-apa. Nggak boleh banyak politik. Gotong royong. Nah, sifatnya pembangunan itu sebenarnya adalah berkesinambungan. Itu kenapa Anafrid kemudian memastikan visinya adalah tetap dengan kota pendidikan. Tahap kedua pembangunan jangka panjang setelah 25 tahun berlalu nanti tahun depan. Tapi kita ingin kota ini menjadi unggul. Kota pendidikan yang unggul, kota pendidikan yang cerdas, kota pendidikan yang religius, seperti mana bilang tadi. Dalam konteks layanan, kita juga berharap Metro dong harus digital lah ke depannya. Dengan konsep kota digital, kita berharap bisa memberikan layanan dengan cepat, lebih akurat, lebih baik, dan kemudian menghasilkan PAD yang lebih baik kepada daerah untuk pembangunan lainnya. Nah, tadi ATB kan juga bilang gitu, kita tuh pengennya anak muda diajak ngobrol tentang grand design 25 tahun ke depan. Ini penting. Kata Bung Karno, kasih aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Bayangkan Metro itu punya 62.000 lebih angkatan muda. Bung Karno cuma perlu 10 loh untuk guncang dunia. Kita punya 62.000 lebih. Masa iya sih kita tidak bisa memasukkan konsep-konsep kita dalam pembangunan 25 tahun ke depan khususnya dalam bidang pelayanan publik. Oke. Ada 60.000 lebih pemuda berarti. Iya. Itu jangan lupa saya mau nitipin teman-teman pesan. Jadi kalau 60.000 pemuda mata pilih di Kota Metro itu ada 115.000. Yes, dengan 125.000 KTP loh ya. Berarti sekitar 50% dari pemilih kita itu menentukan Kota Metro ke depan. Pemuda itu menentukan
Kota Metro ke depan. Jadi jangan ada yang golput. Nah, nggak boleh Jangan ada golput, nggak boleh golput, nggak boleh golput. Guys, tahu nggak jumlah orang yang usianya 15 sampai dengan 50 tahun itu jumlahnya 92.000. Bayangkan kalau kemudian teman-teman tidak terlibat aktif di dalam pemilu ini, apalagi kalau sampai golput, maka kita nggak tahu deh ke depan metronya jadi apa. Kami membutuhkan Anda semua untuk bergabung dengan Anapris dan coblos nomor 4. Semua yang ada di depan kamera, mana jarinya? Baik, kita serahkan dulu ke Atibi karena kayaknya Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, telah bergabung dengan kita. Silakan, Mas Tibi. Oke, terima kasih Mbak Ana. Mana Ken? Oke, Ken, standby. Oke, malam ini kita kedatangan tamu narasumber sekaligus Jurkamnas yang udah nggak asing lagi, Mas Ganjar Pranowo. Ya, beliau adalah Gubernur Jawa Tengah, idolanya kaum muda, kaum milenial, idolanya mamah-mamah muda. Pokoknya nggak kaleng-kaleng, Metro ini nggak kaleng-kaleng kedatangan tamu, kedatangan Jurkamnas dari Jawa Tengah. Jadi kita berharap dengan kehadiran beliau menjadi narasumber kita malam ini, Pak Ganjar bisa ngasih kita insight, pencerahan, ide, harapan, bahkan bimbingan buat kita ya. Mohon Pak Ganjar, gimana pelayanan publik di Kota Metro ke depan dapat menerapkan apa yang dilakukan beliau di Jawa Tengah dalam bidang pelayanan publik khususnya. Saya sebagai bagian dari Kota Metro itu punya mimpi, punya harapan. Gimana Kota Metro ini kita nanti ke depan bisa punya mall pelayanan publik yang ada di Banyumas, Kebumen, Batang. Itu Kalian lihat di sana keren banget. Gimana pusat pelayanan publik di sana dikemas jadi tempat yang nyaman. Oh, udah. Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Mas Ganjar dengan penampilan berbeda. Mas, gini Mas, nggak gini. Yeay. Selamat datang bersama kami, Ana Morinda dan Atibi. Atibi di sebelah saya. Kenal, Mas Ganjar. Atibi di sebelah saya adalah sahabat muda Ana. Beliau adalah anak muda Kota Metro yang membanggakan. Satu dari 62.000 yang kami miliki, yang hari ini ingin mendengar langsung dari Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo, dengan partai di PDI Perjuangan, tentang bagaimana kami harus mengerin Kota Metro yang hari ini luasnya tidak lebih dari 68 km persegi, Mas Ganjar. Penduduk kami 171.000 jiwa lebih sedikit, 49,8%-nya adalah perempuan, dan pemuda di Kota Metro ada 62.000. Kami semua memimpikan mall layanan publik, kelurahan, sebagaimana yang ada di Jawa Tengah, yang kata Atibi tadi, panelis kita adalah lebih berasa di kafe daripada di kelurahan. Hari ini kami punya PR besar untuk menjadikan Kota Metro yang terasa agak lebih tua wajahnya menjadi sesegar Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar Pranowo. Ya. Mana jarinya? Semua penuh semangat. Angkat tombol. Waalaikumsalam Mas Ganjar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, rupanya banyak sekali. Ada Pak Surya Dharma, ada Ari Reza Pratama. Apa itu? Laskar apa itu? Sunarti. Oh, ada juga Sunarti, itu orang Jawa itu pasti ini. Ada juga Basuki SPD. Waduh, luar biasa ini. Ada dari DPC PDI Perjuangan Kota Merdeka. Ada Rangga Yahya, Ahmad Satibi. Oh, ini hostnya ya. Ya Mbak Ana, ini hostnya ya. Ada Sugiarto Tim. Waduh, mantap kali. Metro Selatan, oh rame-rame kumpul-kumpul. Itu sekeluarga itu, Metro Selatan. Kalau nggak sekeluarga pakai masker. Oh, kamu kalau di Jawa Tengah nggak pakai masker udah dimarahin sama gubernurnya. Ada Mas Iwan dari Demokrat, apa kabar? Waduh, ya, Mas helmnya dicopot aja Mas Iwan. Ya, oke. Ada siapa lagi? Adi Prasetyo, Ria Hartini, ada Pak Robi Bahsan. Wah, Pak Robi. Oke, Pak kabar. Ada Mas siapa ini? Toma.
Toma ya namanya. Toma atau tomat ini. Oh, ada Baguna juga di sana ya. Ada Baguna, ada Pandri, ada Apri, ada Yesi. Oh, Ahmad Albar. Oh, Ahmad Akbar. Kirain Ahmad Albar itu tadi. Oke, teman-teman, saya menyampaikan terima kasih. Saya diundang oleh Mbak Ana dan Mas Pri tentu saja disuruh kampanye. Saya sampaikan, kampanye hari ini nggak bisa teriak-teriak. Kampanye hari ini nggak bisa kita ngomong ngoceh seperti zaman dulu, janji-janji kosong. Lumayan saya punya pengalaman pernah ikut 4 kali pemilu. Kebetulan 4 kalinya jadi terus begitu. Maka saya doakan Anna Frid menang di sana. Ya. Nah, apa yang ingin saya ceritakan, tapi kemenangan itu tidak akan pernah berarti. Tidak akan pernah berarti. Apalagi kalau kita ketemu rakyat seperti ini. Maka saya ingin berbagi pengalaman yang mungkin nanti teman-teman juga bisa ngobrol. Saya punya beberapa slide. Waduh, ini kayak kampanyenya serius ya. Saya kasih slide-nya ya, bisa nggak? Belum bisa. Oke, saya sebenarnya punya slide tapi nggak tahu ini belum bisa ditayangkan. Intinya begini, kalau kemudian Anna Frid ini bisa meniru, bukan meniru saya sih, ide saja. Ide yang coba kita bisa bagi kepada masyarakat. Yuk kita senengin masyarakat, yuk kita bikin masyarakat menjadi asik, apalagi di metro begitu ya. Kira-kira teman-teman bisa ngelihat paparan saya nggak ini? Yang bisa ngelihat angkat tangan. Yang bisa lihat angkat tangan. Oke, oh bisa lihat. Oke, next. Nah, ini saya dikasih profil kota metro tadi yang bagus banget. Tapi APBD-nya kecil ini, 946. Maka Anna Frid mesti bisa menaikkan dengan cara-cara yang tidak biasa. Apa cara-cara yang tidak biasa? Cara-cara yang tidak biasa, Anna Frid harus bisa mendigitalisasi seluruh income agar tidak dikorupsi. Nah, sebelumnya, ini biar disaksikan seluruh pengunjung nih ya, yang ikut kampanye hari ini. Saya mau tanya, Mbak Ana boleh di-unmute nggak? Coba di-unmute dulu Mbak Ana biar bisa ngobrol. Coba di-unmute dulu bisa nggak? Siap, Mas. Oke, Mbak Ana. Siap. Ini kita kampanyenya dengan cara digital. Ini untuk pertama kali saya dari sekian banyak undangan kampanye dimulai dari Anna Frid yang ada di Metro Lampung. Wah, luar biasa. Pertama kali. Jadi saya sampaikan begini sama teman-teman. Sekaligus kalau nanti milih Anna Frid, kita juga harus punya komitmen. Sebelum Mbak Ana tanya, saya tanya dulu. Saya kira seluruh masyarakat senang. Mbak Ana. Siap. Halo. Ya. Siap. Mbak Ana mau nggak membawa agenda kota metro bersih dari korupsi? Setuju nggak? Siap. Oke ya. Warga setuju ya? Yang setuju kota metro Anna Frid kalau terpilih tidak korupsi, angkat tangan. Oke, mantap. Ini saya catat ya, awas ya, saya catat. Ini pertama dulu. Mbak Ana dan Fritz. Siap. Kalau Anda nanti menjadi wali kota di metro, oke ya. Apakah Anda akan melakukan jual beli jabatan untuk mereka yang mau jadi kepala dinas? Jawab dengan tegas. Anna Frid katakan tidak. Kami akan menempatkan the right man in the right place. Oke, catat nih, awas ya. Kalau sampai itu nanti menang melakukan itu, saya akan mimpin demo ke sana ke metro. Hati-hati ini utang sama saya. Oke, yang berikutnya lagi. Mbak Ana and Fritz, apakah akan memberikan layanan kepada masyarakat dengan gampang? Jawab. Anna Frid ingin belajar dari Jawa Tengah. Dengan sebaik-baiknya untuk memberikan layanan tercepat dan mudah. Oke, sip ya. Kenapa saya tanya ini? Ini akan menjadi pertanyaan standar saya. Barang siapa mau melayani ini, maka seluruh masyarakat hari ini akan menyaksikan. Semuanya saya rekam. Maka dengan luas sebegini, jumlah penduduk ada 126.000, APBD-nya sekian. Kalau parkir, ya,
kalau pajak daerah, kalau retribusi, kalau yang di rumah sakit, di pasar dan sebagainya dielektronikan, maka sebenarnya saya hakul yakin itu pendapatan akan melonjak. Dan kalau ada yang korupsi, potong segera, pecat, ya, pecat segera. Nah, dengan cara ini masyarakat akan mendapatkan layanan yang baik. Lanjut, lanjut, terus saja, terus, ya. Nah, saya pertama kali jadi gubernur. Ini beritanya 28 April 2014. Inilah laporan masyarakat kepada saya di mana pungli di Jembatan Timbang kemudian menjadi sesuatu yang meresahkan rakyat. Saya sikat. Saya sikat. Nah, pertanyaannya nanti Anafrid harus mau melakukan ini dan harus ditunjukkan. Lanjut. Maka kalau kita bicara, nih, orang mau bayar pajak di Jawa Tengah, ada punglinya. Angkanya boleh 50.000, tapi Anda tahu sehari berapa ratus ribu yang datang dikalikan sekian tahun. Nih, ini yang seringkali masyarakat laporkan kepada kita. Lanjut. Maka banyak orang ngurus izin dan pura-pura orang menolong, ternyata yang saya tangkap, saya ajak ngomong, saya tunjuk ini dia calo. Ya, nama saya disebut karena dia mengaku tim sukses Pak Ganjar. Maka yang mau menjadi tim sukses Anafrid tidak boleh nanti menjadi calo kolusi korupsi karena merasa sudah pernah mendukung Anafrid. Tolong ini pendukung. Pendukung menjadi penting. Kalau kita sudah mau mengantarkan kemenangan, setelah menang, biarkan mereka melaksanakan tugasnya, tagih janjinya, tapi jangan pernah minta proyeknya. Nah, ini untuk tim sukses. Maka saya melakukan itu 2 periode menjadi gubernur di Jawa Tengah. Alhamdulillah, tim suksesnya juga memahami. Tapi, nah ini tapi, tim sukses saya sampai dengan hari ini, mereka memberikan informasi-informasi melalui medsos saya, melalui handphone saya, melalui IG saya, mereka melaporkan yang tidak bisa sekolah Pak Ganjar, ini tetangga saya bantu seketika. Nah, Anafrid harus mampu melakukan itu. Kalau tidak mau nggak usah dipilih. Nih, saya kalau ngomong belak-belakan. Anafrid, Anda saya dukung, saya kampanyekan, tapi awas, kalau hari ini tidak mau nggak usah dipilih. Nanti kalau dia mau dan dia terpilih, kemudian dihubungi sulit, tidak mau atau ingkar janji, oh ternyata Anafrid ternyata minta duit ketika mau melantik jabatan. Sudah kita turunkan rame-rame. Kita demo rame-rame, ya kan? Ternyata layanannya buruk, kita demo rame-rame, kita turunkan rame-rame. Nanti aja Gubernur Jawa Tengah, ya. Kita datangi bareng-bareng begitu. Kenapa ini penting? Karena inilah sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh rakyat. Lanjut. Nah, kenapa tadi saya tanya? Maka kami membudayakan anti korupsi. Maka pada saat KPK dulu membuat survei Jawa Tengah, terus kemudian kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten se-Indonesia disurvei. Alhamdulillah. Ternyata provinsi paling berintegritas nomor 1 adalah Jawa Tengah. Nah, itu kerja panjang yang kita lakukan dan layanan kita pantau dan kita harapkan nanti Anafrid juga punya akun medsos. Mbak Ana, perintahkan semua kepala dinas harus punya medsos, wajib hukumnya. Kalau dia tidak menjawab 1 kali 24 jam, kasih peringatan 1. Ada rakyat lapor lagi melalui medsos, 1 kali 24 jam nggak direspon, peringatan 2. Maka pada saat ketiga kalinya terjadi, mereka nggak respon, pecat, copot dari jabatannya. Nah, cara itu dipakai tanpa sadar nantinya, ini akan membuat pelayanan di kota metro akan menjadi the best. Percayalah sama saya. Saya bercerita ini bukan kecap-kecapan karena saya pernah melakukan. Nah, saya bicara bagaimana mendigitali birokrasi agar semua bisa transparan dan akuntabel. Kemudian kita melakukan survei pemetaan, tempat korupsinya ada di mana sih? Kita hajar satu-satu. Maka Anafrid harus bisa melakukan itu.
dan kita lakukan mitigasi korupsi. Ya, masyarakat diajak, dilibatkan, mereka ikut mengawasi, dan kita harus memberikan contoh. Bahkan kami meminta ada kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah, dan itu sudah dilaksanakan di Jawa Tengah. Asik kan? Maka kita asik-asik aja. Lanjut. Jateng keren. Nah, ini kemudian kami lakukan lelang jabatan. Siapapun yang mau duduk dalam jabatan itu, maaf, Anda nggak perlu nyogok. Anda nggak perlu ketemu gubernur. Anda cukup ikut tes, Anda lolos kami lantik, Anda nggak lolos nggak usah sedih, besok ikut lagi. Kompetisinya sangat terbuka. Bahkan hari ini kami mau mengetes banyak kepala dinas yang kosong, bahkan sekdanya Jawa Tengah kosong. Kita buka lelang terbuka. Dan kemudian siapapun boleh masuk. Lanjut. Ini lanjut, ya. Terus, nah, layanan tadi yang Mbak Ana udah bilang sendiri, mudah, murah, cepat, tambah satu tuntas. Mudah ditemui rakyat, tidak mempersulit, menggunakan teknologi digital, pakai medsos. Maka Mbak Ana dengan Fritz, tim sukses mulai sekarang medsosnya disampaikan terus. Dan nanti kalau sudah terpilih, jangan pernah ganti medsos. Itu terus, mulai sekarang. Deklarasikan kepada rakyat. Biar kami dari Jawa Tengah, hari ini saya diundang kampanye, saya juga punya tanggung jawab moral. Ini Mbak Ana sama Pak Frit sudah kami kampanyein, ternyata dihubungi sulit. Nggak usah masyarakat metro yang teriak, Gubernur Jawa Tengah ikut teriak dari sini nanti. Ya, kalau perlu saya omongin, ya kan? Jadi biar kita semangat. Jangan sakiti hati rakyat. Murah, tanpa pungli, tidak ada pungli, cepat, harus responsif, tuntas, semua diselesaikan, clear, pasti rakyat senang. Lanjut. Nah, nanti boleh kami sedikit punya pengalaman, ini birokrasi digital. Bagaimana e-planning, e-budgeting, e-controlling, kami ada aplikasi, ada perpustakaan dengan elektronik e-budgeting, ya, e-jateng, terus kemudian ada tempat komplain namanya aplikasi lapor gubernur, dan setiap hari saya bisa ngecek melalui medsos saya, dan tiap hari saya bisa ngerti siapa ini kepala dinas yang sudah merespon, siapa yang tidak. Kalau tidak merespon langsung masuk tempat saya, tak telepon. Sampean sudah bosan jadi kepala dinas, sampean sudah bosan untuk tidak mau melayani rakyat, tak pecat besok. Itu akhirnya mereka akan bisa berkomunikasi dengan asik dan santai. Nanti boleh kalau ini mau dipakai di sana, dan ini tidak terlalu sulit, hanya butuh mau saja. Lanjut. Nah, ini adalah aplikasi e-office yang kita bikin, dan ini memudahkan kita bekerja dengan cara digital. Saya kira masyarakat di metro pasti sudah siap. Arsipnya sudah online dengan surat, disposisinya gampang dicek, notifikasinya bisa dilakukan, tanda tangannya digital, pakai barcode, verifikasi online, dan itu artinya nggak perlu pengadaan kertas. Semua menggunakan alat ini sudah clear, beres. Ya, lanjut. Nah, bagaimana berikutnya? Nah, tolong nanti Metro mudah-mudahan udah punya belum ya? Saya lupa. Ada mall pelayanan publik. Ini adalah salah satu contoh yang ada di Kabupaten Banyumas. Kebetulan teman saya juga yang jadi bupati dan kader saya sama kader kita, terus kemudian dia mau melakukan reformasi bagus. Ada mall layanan publik dan kemudian semua izin jadikan satu di sana. Yang melayaninya ibu-ibu itu semua ramah. Anda lihat giginya kelihatan. Foto ini diambil jauh sekali dulu sebelum ada pandemi. Saya ngecek satu persatu. Betapa masyarakat senang sekali karena urusan tuntas di dalam satu gedung. Ya. Dan saya harapkan kalau belum ada nanti harus dijadikan agenda dari Ana Fritz, harus punya mall pelayanan publik. Nggak sulit, itu mah kecil ya. Kalau iya, Anda terpilih, saya janji, saya akan datang ke sana. Kita ketemu dengan masyarakat di sana ya. Lanjut. Nah, saya juga punya satu program. Apakah nanti akan dilaksanakan atau tidak terserah Ana Fritz. Yang jelas, anak-anak dari keluarga tidak mampu ini saya sekolahkan di SMK, saya biayai sendiri dengan APBD, mulai dari seragam, sekolah boarding school, terus kemudian ada lagi SPP-nya gratis,
dan kemudian mereka semuanya tinggal masuk bawah badan, tapi harus lolos tes. Ini anak-anak, mohon maaf, dari keluarga tidak mampu. Dan dulu Ibu Wakil Gubernur Lampung datang untuk studi banding soal ini ke Jawa Tengah, ketemu saya. Dan itu kemudian katanya mau diadop, nah mudah-mudahan nanti di level pemerintah kota, apakah SMP, apakah SD, apakah TK, apakah PAUD, hal semacam ini bisa dipakai. Tidak harus sama sih. Lanjut. Nah, saya juga membuat pendidikan tanpa sekat. Mereka udah males, nggak bisa kerja, miskin, nggak punya teknologi, mohon maaf. Ada sekat sosial, ekonomi, budaya, gender, geografis, demografis, intinya nggak bisa sekolah. Apa yang saya lakukan next? Maka kemudian saya membuat kelas virtual. Dan ini lagi berjalan beberapa bulan, lagi ada 2 kelas. Mohon maaf, lagi-lagi mereka tidak mampu, mereka belajar di rumah, saya kasih apa gadget, gawai satu-satu, saya kasih kuota, terus kemudian kita pakai e-modul, terus kemudian ada sekolah negeri, mereka nempel di sini tapi belajarnya di rumah, terus kemudian nanti dapat ijazah. Sehingga yang sudah putus sekolah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan mohon maaf, usianya sudah tua, mereka boleh sekolah melalui cara-cara ini. Nah, cara-cara ini sekarang bisa kita lakukan dengan model daring, dan ini cukup bisa memberikan inspirasi. Jadi kalau Anda mau lihat ini, Anda boleh melihat di YouTube saya, Anda boleh lihat di IG saya, Anda boleh follow, dan Anda akan melihat, ini omongannya Pak Ganjar sebenarnya benar apa kecap? Apakah ini seperti cuma calon kepala daerah? Saya akan buat ini, saya akan buat ini. Kami sudah lakukan sejak 2 periode, kami melakukan kampanye. Hari ini saya ingin persembahkan buat saudara-saudara saya, I love you full untuk masyarakat yang ada di Metro Lampung. Pokoknya Anna Frid harus bisa seperti ini minimal dan harus lebih dari saya. Dan Anda harus mendukung itu, maka Metro harus dibalik, harus dirombak menjadi sesuatu yang luar biasa. Lanjut. Nah, inilah anak-anak yang kemarin saya bagiin gawai. Ini dari Brebes dan dari Boyolali. Mereka kita kasih gawai, Anda lihat wajah-wajahnya agak gede, sudah lama kelihatan nggak sekolah, dan saya kalau melihat pengakuan dari orang tuanya, kami sudah tidak ada harapan. Kami sudah tidak mungkin sekolah. Pasti kami akan jatuh miskin. Saya kebetulan dari keluarga tidak mampu, dan hanya dengan sekolah kita bisa merubah nasib. Saya bisa duduk di sini, bisa ngobrol sama Anna Frid, bisa ngobrol sama mereka yang ada di Metro, wah luar biasa. Semuanya bisa kita ajak silaturahmi secara daring, dan kemudian saya bisa berbagi pengalaman. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mah tidak hebat. Yang hebat masyarakatnya. Tapi komitmen saya pada saat saya maju, mereka berjanji. Oke, kita akan melayani pemerintahan dengan baik, dengan cepat, saya akan turun sendiri, tapi tolong, saya tidak bisa money politik. Anda boleh tidak pilih saya, Anda boleh benci saya tidak akan bagi-bagi duit. Tapi kalau Anda percaya sama saya lakukan itu semuanya dengan benar. Dan kemudian akhirnya sampai hari ini mereka bersahabat dengan saya. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi? Kami bisa bercanda dengan rakyat setiap saat. Maka candaan-candaan saya biasanya tiap hari saya upload di IG saya, di Facebook saya, di Twitter saya, di YouTube saya. Dan mungkin itu tidak menarik. Tapi kalau Anda mau mencari omongannya Pak Ganjar benar apa enggak ya? Silakan Anda jadi subscriber saya, menjadi follower saya untuk Anda bisa melihat cerita itu. Dan Anda boleh komentar di sana. Dan kita bisa bersaudara. Untuk bersaudara saya tidak perlu harus tinggal di Metro. Saya tidak perlu harus pindah rumah ke Metro. Tapi dengan ini, rasa-rasanya saya sedang bertemu keluarga saya yang ada di Metro Lampung. Aduh, romantis ya, itu kira-kira. Nah, ini anak-anak yang sekarang bisa sekolah, mereka bisa semangat, kamu lihat penampilannya mereka, sambil dagang membantu orang tua, mereka bisa belajar. Wow, kita senang banget. Lanjut. Maka, Mbak Ana, Anda ajak nanti siswa-siswa. Ya, boleh SMA, SMK, terus kemudian SMP. Judulnya Sehari Bersama Wali Kota. Inilah anak-anak pelajar yang saat itu saya ajak turun ke lapangan melihat banjir. Mereka punya pengalaman sehari bersama gubernur, ya, sampai hampir
dini hari mereka pulang sekitar jam 1:30 dini hari. Saya bilang, sudah kamu pulang saja. Nggak mau Pak, saya harus antar Bapak sampai tuntas. Dan akhirnya sehari dia punya pengalaman luar biasa. Berhubungan dengan rakyat, saya dikeroyok sama rakyat seperti itu, mereka marah-marah dan sebagainya. Dan adik-adik itu yang di belakangnya itu adalah siswa-siswa sambil melihat, oh iya ya Pak ya, ternyata sulit. Dan itulah pendidikan kepada rakyat secara langsung, dan dia senang untuk bisa ajak keliling. Terbayangkan nggak? Kalau mereka kemudian sehari bersama wali kota, bisa melihat kelakuannya wali kota, bisa melihat bagaimana merespon, dan kemudian masyarakat akan belajar dengan baik. Lanjut. Atau barangkali yang tadi saya sampaikan, warga harus bisa berhubungan dengan dinas secara langsung. Hari ini pupuk lagi langka. Kenapa pupuk langka? Karena memang terbatas. Karena terbatas, maka disampaikan kepada petani harus tepat. 6 tepat. Kalau yang ada petani di sini pasti akan tahu 6 tepat. Tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, dan seterusnya. Maka petani-petani kita bisa melaporkan kalau ada pupuk yang langka. Nah, cara ini kemudian kita dorong agar dinas-dinas punya akun medsos tadi. Dan saya batasin. Pertama, Mbak Ana, mereka 2 kali 24 jam. Sekarang mereka belajar maksimum 1 kali 24 jam harus merespon. Terakhir, sekarang mereka sudah berkompetisi, punya aplikasi sendiri. Omongannya sekarang tidak lagi 1 kali 24 jam. Sudah hitungan jam, bahkan menit, mereka langsung bisa merespon. Di Metro, pasti itu bisa dilakukan. Aku yakin kawan-kawan di sana pasti mendukung. Oke, lanjut. Nah, saya menggandeng KPK sudah lama, sejak 2014, untuk kita bareng-bareng melakukan pendidikan anti korupsi. Maka Mbak Ana dan Fritz, begitu Anda terpilih, undanglah KPK. Mintalah namanya Korsubga, Koordinasi Supervisi Pencegahan. Anda tanda tangan. Begitu Anda tanda tangan, sudah semua akan minggir semuanya. Maka yang dapat untung pertama adalah rakyat. Rakyat Metro akan mendapatkan keuntungan karena pemerintahnya insya Allah akan bersih, layanannya akan baik, nanti pajak-pajak itu sekali lagi akan meningkat. Dan sistem itu di KPK sudah ada. Anda tinggal minta, Pak saya minta semua saya adopt di Metro. Maka Metro dalam waktu 2 tahun akan dipoles dengan sangat bagus sekali dan kemudian akan berubah. Mudah-mudahan itu amanah yang akan bisa dicatat pada malam minggu hari ini. Tolong para pemilih, tolong para pendukung, dukung Ana Fritz, ingatkan itu agar kelak kemudian hari Desember coblosan, Anda coblos nomor 4 itu, setelah itu dalam memori Anda lihat. Begitu kemudian nanti tidak benar, laporkan ke saya. Sekali lagi, kita datangi rame-rame. Gitu. Maka semua teman-teman di Metro asik ya. Siapa tahu nanti saya main ke sana, kita bisa makan durian di sana dan diceritain asik. Pak Ganjar, terima kasih. Ana Fritz betul-betul mereformasi kota ini sehingga menjadi kota yang cemerlang. Kotanya bersih, kotanya indah, taman ada di mana-mana, sungainya bersih, sampah terkelola dengan baik. Wah, itu pasti akan bikin bangga kita semuanya. Lanjut. Nah, ini implementasi pendidikan yang kita ajak seluruh bupati wali kota tanda tangan. Saya ngobrol dengan anak-anak SD, saya ngobrol dengan anak-anak SMK, saya sampaikan pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini kepada peserta didik, ASN, pegawai BUMD, dan masyarakat. Tolong, ini cara saya ngobrol waktu itu dengan Komisioner KPK Pak Alexander Marwata. Kami dibantu terus. Nah, kalau itu bisa dibantu, maka ini akan menjadi sesuatu yang keren. Dan Metro bisa dilakukan. Ana Fritz harus bisa. Lanjut. 367 SMA di Jateng menerapkan pendidikan anti korupsi. Inilah cara kami bekerja. Kami ngobrol dengan mereka. Anak-anak menjadi hebat. Anak-anak kemudian semua penuh semangat. Dan mereka semuanya akhirnya mau untuk melakukan pencegahan, melakukan kontrol terhadap teman-temannya. Lanjut. Ya, akhirnya pekerjaan lama itu membawa hasil. Sebenarnya ini bukan tujuan mau saya pamerkan, tidak ada maksud sombong sama sekali, tidak, mohon maaf. Kami hanya ingin menyampaikan pekerjaan yang lama, saya 7 tahun jadi gubernur, kemudian kami menjadi provinsi pengelola sistem pengaduan publik terbaik nasional, dan kemudian mendapatkan anugerah dari Kemenpan sebagai provinsi yang sangat baik dalam pelayanan publik.
maka siapa yang senang? Yang senang adalah rakyat. Yang senang adalah mereka. Saya menjadi terharu kalau melihat seperti ini. Lanjut. Terus kemudian kita mendapatkan sakit yang terbaik, dan kami mendapatkan penghargaan terhadap efisiensi anggaran, efektivitas program, dan akuntabilitas kinerja dengan kategori A. Nah, itulah yang kemudian kita harapkan pertanggungjawabannya jalan. Ini kerja lama, bukan kerja seketika. Lanjut. Terus kemudian akhirnya kita juga mendapatkan penghargaan dari BNPB karena kami sudah 3 kali berturut-turut sampai nggak boleh ikut lomba lagi penanggulangan bencana yang di Jawa Tengah menjadi contoh nasional karena masyarakat saling membantu. Dan kenapa kami juara terus? Karena masyarakatnya mau. Bahkan ada sekolah sungai yang kami membuat kongres sungai nasional. Sekarang muncul sekolah-sekolah sungai. Tahu nggak apa yang dikerjakan oleh masyarakat? Mereka membersihkan sungai. Sungai yang kotor jadi bersih. Terus kemudian kalau ada orang yang menikah, Mbak Ana, mereka diminta untuk menaburkan benih di sana, benih ikan. Terus di pinggir-pinggir sungai ditanami. Ibu-ibu sekarang tidak lagi arisan di gedung-gedung. Mereka arisan di pinggir sungai karena indah sekali sungainya. Ini contoh saja. Lanjut. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan beberapa kali dari KPK, 4 tahun berturut-turut LHKPN kita the best, kita yang terbaik. Lanjut. Terus kemudian, nah inilah kanal aduan dari masyarakat. Anda mau pakai apa? Android bisa, mau pakai website bisa, pakai telepon duduk bisa, SMS oke, WA nggak apa-apa ya. Bahkan saya menghandle sendiri, maka ada beberapa akun resmi saya, fanpage Ganjar Pranowo, Twitter, Instagram, bahkan kita terhubung dengan sistem lapornya nasional. Nah, maka Mbak Ana juga mesti menyiapkan ini, agar nanti kota metro, siapapun masyarakat yang melapor, tolong satu pun harus direspon. Satu pun harus direspon. Mereka marah-marah, mereka mencaci, mereka maki-maki, itu adalah energi untuk perbaikan seorang pemimpin. Jadi asik-asik aja lah gitu ya. Maka pasti masyarakat akan mendukung semuanya dan penuh dengan semangat. Lanjut. Nah, selesailah sudah apa yang menjadi cerita saya untuk berbagi, maka saya akan kembali mengulang, Anafrid akan kita dukung, tapi syaratnya 1, dia harus melayani masyarakat. 2, dia harus anti korupsi, nggak boleh korupsi, nggak boleh jual beli jabatan. Seluruh digitalisasi harus dilakukan di masyarakat. Kalau digitalisasi dilakukan, maka masyarakat lapor dengan enak. Maka partai pendukung, partai pengusung, dan masyarakat yang mendukung semuanya, insya Allah lillahi ta'ala. Tidak perlu bagi uang, dukung saja. Tapi pada saat nanti sulit, Anafrid harus bisa menyelesaikan. Terakhir ini saya ceritakan, apakah duitnya dari APBD saja? Saya jawab tidak. Tidak hanya dari APBD. Anda gunakan CSR. Anda bisa keluarkan obligasi daerah. Anda bisa menggunakan KPBU. Dan ingat, sebagian besar masyarakat kita Muslim. Gunakanlah zakat infak sedekah. Alhamdulillah kemarin Basnas kami dijadikan contoh nasional karena saya buatkan peraturan gubernur seluruh ASN setiap bulan berapapun pendapatan Anda, ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya yang kita masukkan, dan itu bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dengan segera. Nggak bisa bayar sekolah, kasih. Nggak rumahnya doyong, nunggu APBD kelamaan, sudah langsung kasih. Butuh modal, kasih. Butuh training, kasih. Ya. Bahkan nanti kalau mau mengembangkan ekonomi kreatif, kita bisa belajar. Saya bisa kirim teman-teman saya yang sangat kreatif. Kita punya co-working space yang kita kasih nama Hetero Space, dan itu anak-anak muda akan bisa jalan dengan gaya kekiniannya. Nah, itulah kemudian Anafrid akan bisa wah, kota metro biarpun ini di luar Jawa tapi menjadi kota yang terbaik di Indonesia. Begitu, oke? Sip, ya, mantap. Udahlah, saya mau berhenti di sini, capek saya ngomong terus. Ya, silakan siapa yang mau ngobrol. Ya, pokoknya seluruh keluarga Metro, I love you full pokoknya. I love you full. Mas Ganjar Pranowo, semua yang bergabung di Zoom, IG Live, dan juga FB kita
yang suka dengan pemaparan Mas Ganjar Pranowo, angkat tangannya, coblos sama. Keren. Mas Ganjar, sebelum kita berpisah, kami berterima kasih banget. Mas Ganjar memaparkan hal-hal yang terjadi di Jawa Tengah. Dan sejujurnya itu juga impian kita ya. ATB ya, impian kita Milenial Metro. Kami ingin ini segera digital, Mas. Kemudian kami ingin membuat beberapa pembaruan. Meskipun APBD kami kecil, kami yakin kami bisa bersama dengan 172.000 rakyat Metro yang ada pada hari ini. Mas Ganjar Pranowo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Namun sebelum berpisah mungkin ATB ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk Mas Ganjar, kalau dari saya sebagai bagian dari pemuda di Kota Metro. Ya, Oke, Mas Ganjar, saya dari bagian dari pemuda Metro pengen tahu, kan teman-teman di sana pasti banyak teman-teman kreatif tuh. Bagaimana Mas Ganjar bisa nge-hire anak-anak muda kreatif untuk ikut berpartisipasi di proses digitalisasi dan pembangunan? Karena pasti banyak melibatkan anak-anak muda kan? Itu aja sih. Ya, ini pertanyaannya bagus. Bapak Ibu teman-teman semuanya warga Metro. Begini, setiap musrenbang saya turun ke X6 Karisidenan, ada 6. Setiap saya turun anak-anak muda saya ajak. Lalu saya paparan sebentar saja. Tapi saya minta anak-anak muda untuk bertanya. 3 kelompok yang saya kasih peran pertama setiap musrenbang untuk bisa bertanya. Yang pertama adalah, 1 adalah kelompok perempuan, 2 penyandang disabel, ya, difabel, 3 pelajar, siswa. Maka mereka dari 3-3-nya ini saya kasih kesempatan bertanya pertama, karena mereka ini yang harus kita lindungi untuk pertama. Jadi anak sekolah, kelompok perempuan, dan penyandang disabilitas. Kalau 3 ini sudah bisa menyampaikan pertama, maka baru yang lain. Pemimpinnya bisa tahu bahwa mereka ini butuh perhatian khusus. Perempuan perlu khusus, pelajar perlu kita lindungi, apalagi penyandang disabilitas. Nah, secara itu maka nanti bisa masuk. Lalu anak muda bagaimana kita ajak? Maka kadang-kadang, Bung Ahmad, saya sampaikan kepada mereka, saya YouTuber juga loh. Jangan salah, saya YouTuber, kami podcast, kami kemudian ngobrol dengan mereka, kita kasih apresiasi, kita ajak terlibat, mereka bisa chit-chat dengan saya di medsos tanpa harus ketemu seperti hari ini, dan kemudian kita kasih peran. Yuk, kamu ahlinya apa? Fotografi, lomba fotografi. Kamu ahlinya apa? Nyanyi. Nyanyi kamu sekarang, ya. Kamu olahraga, ayo olahraga. Tapi siapa yang bisa mengembangkan ekonomi kreatif? Saya buat co-working. Mudah-mudahan Mbak Ana nanti bisa, nanti boleh studi ke kita, boleh melihat tempat lain, boleh melihat di YouTube, apapun, tapi kasih ruang. 1 gedung, kasih wifi yang bagus, kasih mereka berkumpul, kasih komputer di situ, maka mereka akan sharing ide. Apa yang mereka bagikan? Saya bisa membuat robot, saya bisa membuat aplikasi, saya bisa membuatkan sayur petani, saya bisa mengajak ibu-ibu di rumah yang pintar masak, yang biasanya masak sehari untuk 4 orang, sekarang kita minta tambah, mereka nambah untuk 15 orang, sehingga ditambah menjadi 19 orang. Yang 15 kemana? Kita jualkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu teman-teman, hasil survei dulu menarik. Mas Kaisang putranya Pak Jokowi berbisnis. Bisnisnya bagus sekali. Dia membuat aplikasi namanya Madang, makan-makan. Ternyata ketika kita survei, makanan apa yang paling enak? Ternyata menarik jawabannya. Masakan ibu saya. Maka seluruh ibu itu ternyata masakannya adalah idola dari putra-putrinya. Maka kemudian ibu-ibu itu ada yang bisa masak oseng, masak ayam, masak ikan, masak sambal. Maka ternyata itu idola, dan itu ternyata diminati oleh semua. Maka yang biasanya hanya 4 masaknya, mereka kita tambah lagi menjadi 15, yang 15 dijual secara online. Mereka didaftarkan, kemudian jualan. Maka Bung Ahmad, mereka ini kemudian dikelola oleh anak muda.
Kemudian dia bisa membuat kaos. Saya pesan, saya hanya punya ide. Bersama lawan corona, jalan semuanya. Mereka kemudian membuat kaos macam-macam. Maka kalau Anda lihat YouTube saya, lihat IG saya, Pak Ganjar kaosnya hitam, macam-macam gambarnya. Itu saya kasih kesempatan anak-anak muda untuk mendesain. Jadi yang anak-anak muda, yang milenial bisa jalan. Dan di sini ibu-ibu yang pintar masak juga bisa jualan. Mungkin bapak-bapak juga akan bisa berkontribusi, berbagi pengalaman atau jualan, macam-macam. Maka setiap minggu dan besok pagi, teman-teman yang follow IG saya di Ganjar Pranowo, Anda akan bisa melihat Gubernur Jawa Tengah jualan UMKM. Ya, hashtagnya adalah Lapak Ganjar. Ntar saya tanya udah berapa minggu? Sudah minggu ke-14. Besok jualannya kue kering. Ya, jadi khusus kue kering. Maka besok pagi, ibu-ibu, bapak-bapak Anda bisa lihat. Bahkan saya pernah beli makanan produksi dari Lampung, dari Metro. Ya. Karena di sana ada yang membuat apa itu? Lempok ya, yang ya. Dari durian. Dari durian kemudian dia ketemu saya, ngobrol di obrolan begini, se-Indonesia anak-anak muda, Bung Ahmad, terus kemudian dia sampaikan, Pak Ganjar saya punya produk ini enak, kirim ke Jawa Tengah, saya beli. Nah kita beli, akhirnya kita bisa ber-Indonesia. NKRI kita rawat dengan komunikasi. Ekonomi kita lakukan dengan membeli produk teman kita. Meskipun kita tidak kenal, belum salaman, saya melihat wajah Bapak Ibu, rasanya kita sudah teman sejak kecil. Artinya begitu kita cara merawat NKRI, merawat Pancasilanya seperti itu. Penuh dengan toleransi, tapi ada karya anak muda yang bisa kita ambil untuk kita bisa kuatkan mereka. Begitu, Bung. Ada lagi yang mau tanya mungkin dari Bapak Ibu yang lain boleh? Saya kasih kesempatan. Ya, yang ingin bertanya. Boleh. Bapak-bapak dan Ibu ya, yang ingin bertanya, mungkin ada yang bisa angkat tangan. Ya, Mbak Ana, karena tadi sudah ada 1, 3 lagi, biar 4 orang yang bertanya. Oke. Ada lagi? Coba lihat ada yang ingin bertanya. Boleh angkat tangan. Tolong dipantau videonya. Mas Ganjar, tapi mungkin sebelum peserta bertanya, di kita juga sedang proses nyontek dari Mas Ganjar sih sejujurnya. Kita lagi bangun toko jualan Mbak Ana. Kita juga berharap nanti bisa bantu UMKM, terutama di era COVID, karena Metro juga punya perempuan yang cukup banyak. Mas, hambatan apa sih waktu Mas Ganjar hire anak muda dengan perempuan di Jawa Tengah? Sambil teman-teman tolong dilihat, yang mau bertanya tolong angkat tangannya 4. Sehingga nanti teman-teman bisa pantau monitornya. Silakan Mas Ganjar. Iya, sebenarnya nggak ada hambatannya. Ini hanya butuh mau, butuh kreatif, butuh maksain diri. Jadi kalau tadi buat toko, saya kira tokonya harus dibuat 2. 1 toko yang real, 2 toko digital. Sehingga kalau jualan boleh ditaruh di toko, bangun gedung kan, tapi cara jualnya harus digital. Digital itu apa? Tidak harus ikut platform. Bisa juga dengan medsos biasa aja. Mau pakai Facebook, mau pakai Twitter, mau pakai Instagram, boleh. Ya. Atau yang lain, pakai TikTok juga nggak apa-apa. Tapi toko itu harus ada di 2 tempat. Di dunia nyata dan di dunia lain, ini dunia virtual. Izinin suaranya. Bisa disampaikan kepada publik cara menjual yang baik. Nah, cara-cara itu kemudian bisa dilaksanakan. Jadi nggak sulit sebenarnya. Kalau nggak tahu ilmunya kita bisa tanya orang. Orangnya nggak ada bisa kita hadirkan. Hadir pun tidak bisa sekedar fisik saja. Bisa juga hadir digital semacam ini, virtual semacam ini. Toh setiap saat bisa. Ini sebenarnya ada hambatan. Hambatannya hanya 1 aja. Kamu mau apa enggak melakukan gitu? Kalau mau, insya Allah selalu ada jalan. Oke ya. Nah ini 2. Maka ada 2 lagi penanya. Coba siapa lagi? Hanya 2 lagi. Kesempatan. Oke, terima kasih Mas Ganjar. Kali ini mungkin ada yang bertanya dari siapa itu? Yahya Willis. Oh, Bu Erna. Oh ya. Oh, sorry. Yahya Willis. Dari Yahya Willis. Oh ya. Bu Erna dari Nobar Yahya Willis ya, Bu Erna. Di sini ya? Ya udah gitu, udah. Ya, ngobrol. Assalamualaikum Mas Ganjar.
Waalaikumsalam. Oh, Bang Ecan. Oke, Terus terang saja tadi mendengar pemaparan Mas Ganjar, kami mendengar semua sebenarnya Mas Ganjar tidak cocok jadi gubernur. Mas Ganjar cocok jadi presiden. Ini kampanye buat Ana, ini malah ngomongnya. Ini buat Ana jadi wali kota. Jangan golput, pilih Ana. Ya, oke. Satu lagi. Oke, selanjutnya. Ada, operator. Siapa lagi? Selanjutnya dari Rangga. Ibu-ibu. Dari Rangga Wijaya. Sunarti, ibu-ibu itu. Saya yang pasti jangan golput. Metro pilih Ana. Ya, udah Bu Sunarti. Rangga Wijaya. Oke, silakan. Terima kasih, Bu Erna. Oke, selanjutnya untuk Bung Rangga Wijaya, silakan. Assalamualaikum Bapak Ganjar Pranowo. Yang tambah muda, tambah ganteng, tambah sip dan pas Bapak, tambah keren. Kami di sini semua senang banget atas partisipasi Bapak untuk mendukung kampanye daring kita untuk Ibu Ana Morinda. Mohon dukungannya. Semoga apa yang kita cita-citakan dan kita dambakan menjadikan Ibu Ana Morinda menjadi wali kota Metro. Pilih nomor 4. Mohon bantuannya. Terima kasih Bapak. Bung Rangga, tapi duduknya harus jauh itu. Duduknya 1 meter. Ayo. Oke. Terima kasih banget Mas Ganjar telah bergabung bersama kami. Anafis Metro Lampung, kami mohon restunya Mas Ganjar, mohon doanya. Terima kasih, mudah-mudahan tidak sekali ini saja Mas Ganjar bisa hadir di kampanye dari kita ya Adibi. Ya, amin. Mudah-mudahan Mas Ganjar ke depan bisa yang baik. Ibu teman-teman. Iya. Closing statement Mas Ganjar. Oke, yang potong saja. Sebelum dia ada berdenang Mas Fred. Oke, yang Suara Mas Ganjar. kiri. Saya minta nomor teleponnya Pak Yahya Willis sama Bung Rangga. Termasuk Pak siapa tadi yang pertama? Oh, Mas Ahmad Satibi. 3 orang yang bertanya ini nanti akan saya kirimi kaos dari Jawa Tengah. Oke, saya minta nomor kontaknya ya. Minta nomor kontaknya. Jadi nanti kita kirim masing-masing keluarga Yahya Willis kita kirim 2, Bung Rangga kita kirim 2. Anak saya 3, Pak. Anak saya 3. Oke. Nanti saya kirim kalau tulisan Jateng, saya kirim 10 biar dibagi sendiri tapi Terima kasih Mas Ganjar Pranowo. Luar biasa banget kampanye yang dilakukan dan langsung kirim kaos buat teman-teman. Sehat selalu Mas Ganjar. Mohon doanya, mohon restu untuk kami terus bergerak. Saya Ana Morinda, kandidat dari bersama Fritz Ahmad Kuzir. Kami berterima kasih banget. Mudah-mudahan nggak sekali ini aja. Boy, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Mas Ganjar? Ya, terima kasih banyak Mas Ganjar. Kapan-kapan boleh dong main ke Metro. Oke. Bisa kasih atmosfer yang bagus buat kota Metro, buat muda-muda kota Metro. Mas Ganjar itu rambut putih ganteng. Iya. Kalau sama saya, Mas. Gak kalah Pak. Terima kasih Mas Ganjar Pranowo untuk seluruh yang hadir dalam kampanye ini. Iwan ya teman kita sapa dulu ya. Makasih Ari Reza, makasih sahabat muda Ana, serumpun Ana, Aprianto, Adi Prasetyo, Yesi, Ria Hartini, Pak Surya Dharma, saya sebutin lagi sebelum saya pamit. Pak Basuki SPD, Pak Yaya tadi Rangga udah, DPC Kota, oke. Ashraf Kaisar tapi nggak ada wajahnya, Pendri Salila, Metro Kita Center, waduh, keluarga Sunarti, Ibu Mistini, Ani, siapa lagi nih? Udah semuanya ya. Baik, terima kasih. I love you full pokoknya. Terima kasih Mas Ganjar Pranowo. Untuk semuanya,
coblos nomor 4. Terima kasih Mas Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mas Ganjar Pranowo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan untuk Anda peserta kampanye daring dengan Atibi dan Ana Morinda hari ini, kita masih punya apa Atibi? Mana ini pemain musik kita? Musisi. Kita masih punya alas puri, tapi sambil menunggu mereka bersiap. Atibi, gimana tadi kampanye kita Atibi? Sebenarnya waktunya kurang ya. Waktunya kurang banget ya Mbak Ana ya. Iya. Kurang banget. Banyak banget yang masih bisa dielaborasi lagi. Iya, betul. Waktu kita sempit, ya. Mungkin nanti lain waktu Mbak Ana bisa bantu kami teman-teman Kota Metro, masyarakat Metro untuk mendatangkan orang-orang seperti Mas Ganjar. Iya, insya Allah nanti ada Mbak Trisma hari ini juga, tapi nggak janji. Mengingat waktu mereka kan gitu. Tetapi masyarakat Kota Metro, hal-hal yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi dimulai dari hope. Sebagaimana hari ini Kota Metro memiliki hope, memiliki harapan untuk menjadikan Metro kota pendidikan yang unggul, cerdas, religius. Semua dimulai dari impian, semua dimulai dari harapan yang sama. Bagaimana kita bisa membangun negeri sama-sama, dimulai dari Kota Metro. Layanan yang baik tidak akan tercipta kecuali dengan kepala daerah yang berintegritas, dan kepala daerah yang berintegritas hanya dapat dipilih oleh rakyat yang juga menginginkan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berintegritas. Jangan pernah memilih untuk golput, jangan pernah merasa tidak penting partisipasinya. Kalau hari ini ada yang bilang bahwa siapapun yang terpilih itu tidak berbeda bagi kehidupannya, salah. Karena kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat. Kami, Ana Morinda, dan Fritz Ahmad Muzir bersiap untuk melayani Kota Metro, menuju Kota Metro, kota pendidikan yang unggul, cerdas, religius. Kami semua berharap semua yang hadir di sini, baik di IG, FB, maupun seluruh medsos kita, termasuk Zoom, kami berharap dukungan Anda semua, doa, dan juga restu dari Anda. Untuk semuanya, angkat tangannya, coblos nomor 4. Boleh tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah mengadakan Noba, DPC PDI Perjuangan, Flores, Pak Yaya Willy, Grup Rangga Wijaya, seluruh fraksi PDI Perjuangan yang hari ini mengadakan Noba. Sukses selalu. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih sendirian. Kita memerlukan Anda semua. Tadi Pak Ganjar sudah menyampaikan, kesuksesan kita tergantung bagaimana pergerakan tim sukses kita di lapangan. Tergantung bagaimana tim Ana Fritz mengarrange dan meng-hire lapangan. Jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah kehilangan semangat. Tidak mudah buat kita semua berada di lapangan pada hari ini. Tidak mudah bagi kita semua menghadapi 9 Desember pada hari ini. Tuhan bersama kita. Allah akan membantu kita. Istiqomahkan perjuangan kita. Bersabar dalam perjuangan, bersatu, bergerak, solid bergerak. Semua pendukung Ana Fritz, coblos nomor 4. Luar biasa. Saya kembalikan kepada panelis karena alas puri sudah siap untuk menghibur Anda. Jangan kemana-mana, silakan Atibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mbak Ana Morinda, kandidat wali kota Metro kita yang paling cantik. Oke, selanjutnya kita akan dihubungi sayangan kita, Alas Puri. Sudah siap? Ya. Inilah rumah kita untuk Metro tercinta. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita tanpa hidup.
lebih dari anak Metro TV. Coba, milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Semua nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Gimana? Rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Rumah kita. Rumah kita. Rumah kita. Oke, teman-teman semua jangan dulu beralih karena kali ini kita akan melakukan polling. Sebentar lagi operator akan menampilkan di screen ya. Oke, sambil kita tunggu, angkat tangannya nomor 4, solid bergerak. Ana Frid, solid bergerak. Jangan lupa tanggal 9-12, jangan golput ya teman-teman, jangan golput semuanya. Ayo, Boy. Ya, sudah. Oke, di sini ada polling yang pertama. Setujukah Anda dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ana atau Mas Ganjar ya? Terus untuk yang kedua, prioritas pelayanan publik Ana Frid mana yang paling penting menurut Anda? Yang pertama, sistem dan aplikasi digital untuk pelayanan publik. Selanjutnya, pelayanan dokumen kependudukan yang cepat. Peningkatan dan penataan kompetensi ASN. Lalu pemberian pilihan kerja ASN berdasarkan kualitas layanan. Oke, yang ketiga, bagaimana penilaian Anda terhadap kampanye daring Metro Cerdas 4.0 ini? Oke, kami tunggu. Silakan. Oke, kita tunggu. Hah? Oke, kita tunggu 15 detik lagi. Masih ada waktu, ayo teman-teman. Ayo, saya sambil menyapa, di sini ada sahabat Udana. Angkat tangannya sahabat Udana. Oke, untuk dari rumah Pak Yahya Wilis. Sugiharto Tim. Laskar 1001. Baguna. Oke, Heri di sini. Oke, untuk Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kita akan menampilkan hasil pollingnya. Boleh di-share di screen? Di sini nggak masuk ya? Nggak masuk ke sini ya? Share screen.
Oke, untuk hasil polling yang pertama, setujukah Anda dengan apa yang disampaikan Mbak Ana? 100% setuju. Woi, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Oke, selanjutnya, prioritas pelayanan publik Ana Fritz mana yang paling penting menurut Anda? 67% memilih sistem dan aplikasi digital untuk pelayanan publik. Wah, itu keinginan saya juga sama. Oke, selanjutnya nomor 3. Bagaimana penilaian Anda terhadap kampanye daring Metro Cerdas 4.0 ini? Sangat baik 73%. Luar biasa. Berarti ini harus diteruskan ini Pak Ana ya? Iya. Ibu ya, ya. Oke, untuk selanjutnya selanjutnya kita akan menyampaikan agenda berikutnya. Ya. Akan disampaikan oleh Mbak Ana ya. Untuk malam minggu depan, HTB, Siap. kita akan ngobrol ya dengan tetap di kampanye bersama Ana Fritz, akan hadir Fritz Ahmad Nuzir, Bang Fritz Ahmad Nuzir tentang isu literasi seni, budaya, dan rekreasi. Tanggal berapa tuh HTB? Tanggal berapa? 31? 31. 31 Oktober 2020. Bintang tamunya sengaja kita rahasiain dulu. Bintang tamunya sengaja surprise untuk Anda semua. Ya, tapi minimal kita udah punya bintang tamu yang kece banget di sebelah saya lah ya. Besok naik tarifnya besok. Iya. Thanks banget untuk panelis yang hadir di hari ini. Moderator keren, anak muda keren. 1 dari 62.000 anak muda. 2 dari salah 2 anak muda Kota Metro, karena yang salah satunya adalah Fritz Ahmad Nuzir. Ana dan Fritz mohon doa dari seluruh rakyat Metro, warga Kota Metro. Kami menuju Pilkada 9 Desember 2020. Nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tutup. Dengan berakhirnya acara ini akan kami tutup dengan penampilan dari Puri Band. Ya, oke. Banyak sekali insight yang kita dapat dari Pak Ganjar, dari Mbak Ana, bagaimana pelayanan publik dikelola oleh beliau di Jawa Tengah. Yang harapannya ke depan di Kota Metro bisa menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar di sana. Amin, Ya, amin, selanjutnya nah ini, Ana Fritz itu nggak mau kaleng-kaleng, Boy. Kalau Ana Fritz itu nggak mau kaleng-kaleng. Jadi ketika kita menyampaikan kita ingin buat ini, kita Ana Fritz itu nggak mau kaleng-kaleng. Jadi ketika kita menyampaikan, oh kita adalah A, B, C, D, F, G, kita hadirkan yang memang sudah melaksanakannya, misalnya kepala-kepala daerah di Jawa Tengah yang kemudian gubernurnya menyampaikan langsung kepada kita. Ya, harapannya dari saya sebagai bagian dari pemuda Kota Metro, Ya. ingin sekali ada tokoh-tokoh seperti Pak Mas Ganjar, Ya, yang seperti dia yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. juga penyemangat. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menampilkan Puri Band. Oke, sudah siap? Alas Puri Band, thank you buat juga Alas Puri Band. Oke, lagu terakhir hasil karya kami untuk calon wali kota dan wakil wali kota yang rock and roll abis. Pemimpinnya anak muda. Oke, kita rock and roll bareng. Jeung ngopi lali rau pirai ngempang salerutut ngonyo wakang sembrau kaperi nimbang melu panas mungkasan era jelas mendeng dolanan gitar sokor terkenal kondang nang YouTubean yeah. Musik gaya mania bisa hilang. Wow, rock and roll. Ayo kedem renenya
tangan untuk Metro kita tercinta. Sekian macam yuk bandeng gawe adem minum jalan bilu cengas seperti kan adem yeah. Wow, rock and roll musik gaya rock and roll musik kaya meraih hati senang rock and roll ayo tutum rene nyanyi rame-rame ayo tutum rene nyanyi rame-rame sampai jumpa di kampanye daring minggu depan tanggal 31 jangan kita lewatkan ya tanggal 30 minggu depan. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Alas Puri, lanjut. Oke, sama-sama. Siap. Ternyata nasional. Ali, Tommy, terima kasih. Alvin, kerja bagus semuanya, terima kasih. Kita bersiap. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ayo kita beraksi
Metro